saya tertarik dengan promosi dan demosi yang disampaikan oleh Gus Ivan tadi di Kepmenkes nomor 40 tahun 2021. Untuk promosi itu bagaimana caranya? Apakah nantinya di DRP itu akan ada menu khusus untuk promosi atau bagaimana? Atau penunjuk atau nanti nilainya itu nilai pendamping yang sesuai bisa mengajukan promosi dengan cara di DRP atau melalui apa nanti promosi tersebut. Terima kasih Gus Ivan, mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk promosi ya, untuk promosi itu seperti kalau kita lihat ya di dalam Kepmen 40 2021 di situ sebetulnya sudah disebutkan ciri-ciri dari atau syarat-syarat dari promosi ya. Semua bisa promosi dan semua punya kesempatan untuk didemosi. Jadi agak berbeda dengan SOP yang lama. Ini semuanya ada peluang didemosi atau dipromosikan. Tapi basisnya seperti ini. Jadi promosi itu di wilayahnya, karena memang orientasinya adalah kalau dulu di kalangan aktivis ada istilah organik gitu ya, pendamping organik. Ini mengikuti konsep dari Antonio Gramsci, organik, bahwa pendamping paling bagus di wilayahnya gitu. Makanya kalau promosi, kalau dari PLD ke PD itu yang pertama tempat tinggalnya di kecamatan yang sama atau kecamatan yang berbatasan ya. Kalau dari PD ke TA itu di kabupaten yang sama. Jadi dia tinggal berdiam di kabupaten tempat bertugas. Untuk provinsi berdiam di provinsi tempat bertugas. Kalau promosi ke pusat baru boleh di antara provinsi gitu. Yang pertama melihat itu, kemudian ada yang kosong ya, ada yang kosong posisi baru ya. Jadi kemudian bekerja minimal 2 tahun dengan evaluasi kinerja minimal B di atas ya. Makanya tentu saja dalam kondisi tertentu bisa Gus Halim bisa memberikan dispensasi, misalnya dari 2 tahun jadi setahun, tapi itu untuk kondisi-kondisi khusus di wilayah khusus Pak. Kemudian tidak pernah mendapatkan surat peringatan karena pelanggaran kode etik. Jadi perlu diingat, surat peringatan ini bukan dari mana-mana, tapi dari pengontraknya, yaitu PPK atau BPSDM. Jadi tidak ada lagi surat peringatan berjenjang begitu, tapi langsung dari BPSDM. Jadi basisnya evaluasi kinerja minimal B, dan kemudian basisnya tidak melanggar kode etik ya, gitu. Jadi banyak pertanyaan, kalau kami SMA sementara teman kami sarjana, apakah yang SMA otomatis akan kalah? Ya tidak ya, karena di era baru ini profesionalitas itu terutama dilihat dari hasil kerjanya gitu. Makanya di dalam rumusan ini ya, masih ingat waktu itu Gus Halim menyampaikan harus dilihat dari hasil kerjanya ya. Jangan dilihat, kalau istilah di dalam sosiologi itu harus dilihat terutama dari achieve statusnya, karena bekerja gitu, bukan dari ascribe status, karena terutama sudah punya ijazah kemudian dienakkan, enggak terutama itu, tapi terutama dari daily report yang di situ plus evaluasi kualitatif tadi, ada evaluasi kinerja dan tidak melanggar kode etik seperti itu. Dan ini jelas tadi promosinya itu promosi bisa dari PLD ke PD misalnya, bisa juga dari PD ke koordinator ya. Jadi misalnya TA Kabupaten menjadi koordinator TA Kabupaten. Ada identifikasi posisi kosong, ini ada tahapannya begitu. Kemudian nanti ada tim dari BPSDM. Kemudian kalau ada yang banyak
berpeluang itu akan dicek sampai 3 kali dari posisi. Jadi kalau ada satu posisi kosong, yang melamar akan diseleksi awal sampai maksimal 3, karena satu yang kosong kali 300% berarti 3. Ada tes wawancara dan dinamika kelompok. Kenapa tes wawancara? Karena ini untuk melihat kepribadian pendampingnya. Kenapa tes dinamika kelompok? Tadi dari awal kita lihat kemampuan untuk bekerja sama di dalam kelompok. Sebetulnya cuman itu ya. Kemudian dari situ nanti di ranking hasilnya, kemudian dari BPSDM akan mengumumkan nilainya gitu, yang lulus dan kemudian nilainya dan mengisi posisi kosong. Di samping itu selalu ada posisi cadangan. Jadi kalau tiba-tiba kosong, kemudian di sini sudah terisi, tapi kemudian ada promosi lagi atau ada hal yang lain sehingga posisi itu kosong, maka yang di bawahnya itu otomatis akan mengisi. Jadi cadangan itu berlaku 1 tahun. Jadi artinya apa? Artinya kalau tadi PD sudah terisi, kemudian dalam 1 tahun ada PD-nya kosong lagi karena PD-nya naik ke atas, maka yang cadangan di bawahnya, yang nomor 2-nya semula yang ranking 2, maka dia akan langsung naik ke atas. Jadi nggak usah bertele-tele setiap kali promosi ada proses gitu. Tapi kalau dalam 1 tahun itu hasil seleksi cadangannya itu langsung dipakai untuk naik ke atas. Jadi intinya supaya praktis gitu. Kiranya begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan ini ya.